Pernah kepikiran nggak? Gimana sih iman kita itu benar-benar diuji? Bukan pas kita lagi nyaman-nyaman aja, tapi justru pas kita berhadapan langsung sama tirani. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah luar biasa seorang Dietrich Bonhoeffer. Ayat ini nih, ini adalah inti dari semua pergulatan Bonhoeffer. Konflik abadi antara setia sama Tuhan atau nurut sama tuntutan penguasa duniawi. Dan pilihan inilah yang akhirnya menentukan seluruh jalan hidupnya. Oke, mari kita mulai. Kita bakal lihat dulu, konteks apa sih yang membentuk keyakinan Bonhoeffer yang begitu tak tergoyahkan. Nah, ini dia orangnya, Dietrich Bonhoeffer. Dia seorang teolog, pendeta, dan ya, pada akhirnya seorang martir. Dia itu bukan tipe yang cuma jago teori, tapi dia benar-benar menghidupi apa yang dia khotbahkan. Bahkan ketika itu membawa dia ke jalan yang paling berbahaya sekalipun. Ini nih pertanyaan besar yang harus kita hadapi bareng-bareng pas kita ngikutin kisahnya. Buat Bonhoeffer, ini bukan lagi pertanyaan teoritis di kelas teologi. Ini adalah realitas pahit yang dia hadapi setiap hari di bawah rezim Nazi. Yuk kita telusuri gimana dia menjawabnya. Sekarang kita masuk ke salah satu konsepnya yang paling terkenal. Biar kita ngerti keberanian Bonhoeffer, kita harus paham dulu apa yang dia lawan di dalam gereja itu sendiri. Sebuah konsep yang dia sebut anugerah murah. Definisinya tuh tajam banget kan. Anugerah murah itu ya gagasan kalau pengampunan Tuhan itu kayak tiket gratis tanpa syarat. Percaya dalam hati, tapi hidupnya ya terserah. Buat Bonhoeffer, ini adalah pemutarbalikan Injil yang sangat mematikan. Perbedaannya mencolok banget. Di satu sisi, ada iman yang pasif, yang cari nyaman. Di sisi lain, ada yang namanya anugerah mahal, iman yang menuntut tindakan, pengorbanan, dan ketaatan yang nyata. Iman inilah yang mengubah seluruh hidup kita, bukan cuma status kekal kita aja. Dan ayat inilah yang jadi fondasi teologinya. Mengikut Kristus, bagi Bonhoeffer, itu bukan jalan yang gampang dan mulus. Justru, ini adalah panggilan untuk memikul salib setiap hari. Sebuah tindakan penyangkalan diri yang radikal di dunia yang terobsesi dengan pemenuhan diri. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Iman yang sejati itu nggak bisa dipisahkan dari tindakan. Iman itu aktif. Iman itu menuntut sesuatu dari kita. Ini adalah pelajaran pertama dan paling mendasar dari Bonhoeffer. Oke, mari kita lanjutkan. Gimana konsep ini diterapkan bukan cuma secara pribadi, tapi juga secara kolektif sebagai gereja di tengah dunia yang lagi rusak parah. Ini konteks yang tragis banget. Di hadapan kejahatan yang tak terbayangkan, banyak institusi keagamaan justru memilih diam demi keselamatan mereka sendiri. Tapi, Bonhoeffer melihat ini sebagai sebuah pengkhianatan total terhadap panggilan gereja. Baginya, firman Tuhan seperti ini bukanlah sekedar saran yang baik, melainkan sebuah perintah. Gereja dipanggil untuk jadi suara bagi mereka yang nggak bisa bersuara, untuk membela mereka yang tertindas. Bukan cuma merawat korbannya, tapi untuk berani menghentikan mesin penindasan itu sendiri. Pelajaran kedua darinya nggak kalah kuat. Kenetralan di hadapan ketidakadilan itu cuma ilusi. Diam itu bukan sikap netral loh. Diam berarti berpihak pada penindas. Sebuah kebenaran yang terus menantang kita sampai hari ini kan? Sekarang kita tiba di puncak dari kisah hidupnya yang luar biasa, di mana keyakinannya diuji sampai batas akhir. Perjalanannya jelas dan tragis. Dari penentangan vokal, ia kemudian ditangkap dan dipenjara. Akhirnya, cuma beberapa minggu sebelum perang berakhir, rezim Nazi mengeksekusinya. Keyakinannya benar-benar menuntut harga yang paling mahal. Kata-kata terakhirnya yang tercatat sungguh luar biasa. Coba deh kita renungkan. Di ambang kematian dia nggak melihat sebuah akhir, tapi sebuah permulaan. Ini menunjukkan sebuah keyakinan yang begitu dalam akan kebangkitan dan kehidupan kekal, sehingga bahkan tiang gantungan pun gak bisa menggoyahkannya. Kesetiaannya adalah cerminan hidup dari janji Alkitabiah ini. Dia menghidupi perintah ini secara harfiah, memegang teguh imannya sampai napas terakhirnya. Pelajaran terakhir dari hidupnya adalah tentang perspektif. Kalau dilihat dari kacamata duniawi, kisahnya mungkin tampak berakhir dengan kegagalan ya. Tapi dalam perspektif iman, kesetiaannya adalah kemenangan tertinggi. Sebuah kesaksian bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Mari kita rangkum warisan abadi dari Dietrich Bonhoeffer. Inilah 3 pilar pemikirannya yang telah kita bahas. Iman menuntut tindakan. Diam adalah keberpihakan, dan kesetiaan pada akhirnya akan menang.
3 kebenaran yang tidak lekang oleh waktu, dan mungkin semakin relevan di tengah tantangan zaman kita. Pada akhirnya, inilah inti dari warisan Bonhoeffer. Dia menolak gagasan tentang iman yang privat dan pasif. Baginya, iman adalah sebuah sikap publik yang berani, sebuah komitmen untuk membela kebenaran, nggak peduli seberapa besar arusnya. Dan kita berakhir di sini dengan pertanyaan yang sama yang dihadapi Bonhoeffer. Ini bukan lagi tentang dia, ini tentang kita. Setelah melihat harga yang ia bayar, pertanyaan ini kembali kepada kita masing-masing. Apakah iman kita adalah iman yang nyaman atau iman yang siap membayar harga? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.